Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti Bapak saat ini. Anak sekalian, kita sekarang berada pada materi yang terakhir di bab 1 kelas 12 ini. Apa yang kita bicarakan? Ikuti terus video ini. Oke, anak sekalian, kita sekarang akan membicarakan tentang materi upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa yang kita bahas? Yuk ikuti terus videonya. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga negara dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita ke ini dulu. Ya, untuk mereview anak-anak sekalian tentang apa itu hak warga negara. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya ya. Apa itu hak warga negara? Adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara. Dalam hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintah itu adalah lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi negara. Ya. Yang kedua, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, kalian sudah tahu apa saja hak warga negara dan apa saja kewajiban warga negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita lanjutkan. Lalu apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu artinya pelanggaran. Di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak warga negara itu bisa dilakukan oleh warga negara yang lain, juga bisa dilakukan oleh aparat negara. Ya, kita lanjut. Apa itu pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses atau cara atau perbuatan yang mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran, sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi, pengingkaran kewajiban artinya kita sebagai warga negara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh peraturan perundangan yang lain. Itu namanya kita mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kita sekarang ke materi pokoknya, yaitu bagaimana upaya untuk mengatasinya agar jangan sampai terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak sekalian, upaya yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Mencegah artinya sebelum sesuatu itu terjadi maka harus dilakukan upaya-upaya, jangan sampai terjadi. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. 1. Supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Artinya, hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi. Hukum harus dipandang yang paling utama. Jangan sampai kekuasaan di atas hukum. Kalau kekuasaan di atas hukum, maka kekuasaan atau orang yang memegang kekuasaan akan membuat hukum itu semaunya sendiri. Tapi kalau hukum ditaruh di paling atas, di atasnya negara, maka semua yang ada di dalam suatu negara itu akan tunduk pada hukum. Di dalam menjalankan tugas-tugasnya akan berdasarkan pada hukum, mulai dari
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain-lain termasuk lembaga negara, rakyat secara keseluruhan akan tunduk kepada hukum. Lalu kemudian demokrasi harus ditegakkan. Artinya bahwa segala sesuatu persoalan harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. Kita lanjutkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa yang namanya lembaga tinggi negara itu bisa eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, ya, lalu konstitutif, moneter, ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu. Nah, ada lembaga-lembaga lain, ya, selain lembaga tinggi negara. Misalnya anak sekalian, lembaga ini juga berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, lalu kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, lembaga-lembaga ini harus optimal dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga tidak ada, atau setidaknya meminimalkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita lanjutkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seringkali anak sekalian, pelayanan publik ini dijadikan sasaran oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat rakyat tidak nyaman di dalam mengurus sesuatu. Misalnya untuk mengurus KTP. Zaman dulu anak sekalian, zaman Bapak dulu, misalnya harus ke RT, ke RW, ke kelurahan, ya, lalu ke kecamatan. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga apa? Sehingga memotong birokrasi. Dengan memotong birokrasi, maka rakyat tidak perlu repot-repot. Apalagi kalau banyak sekali pungli-pungli atau pungutan liar, mulai dari pemerintahan yang paling bawah sampai pada pengurusan KTP, atau mengurus paspor, ya, dan lain sebagainya, anak sekalian. Nah, ini harus ditingkatkan sehingga akan mempercepat rakyat untuk mendapatkan haknya, untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau mengurus sesuatu itu repot, anak sekalian, sulit, susah, maka rakyat itu akan malas untuk mengurus. Akhirnya harus ada calo, ada orang dalam, ya. Kalau harus membayar uang lebih, kalau nggak punya uang tidak ngurus KTP. Nah, itu artinya rakyat akan mengingkari kewajibannya untuk punya KTP. Bukan rakyat tidak mau, tetapi karena kualitas pelayanan publik ini kurang bagus, sehingga rakyat enggan untuk melakukan menjalankan kewajibannya. Lalu yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi tidak hanya lembaga-lembaga pengawas resmi atau formal, tetapi perlu juga pengawasan dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat luas ini terus mengawasi. Apalagi zaman sekarang ini banyak media sosial, anak sekalian, banyak media, orang punya handphone, orang punya macam-macam, sehingga bisa mengontrol, mengawasi bagaimana pemerintah di dalam menjalankan fungsi negaranya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi ini bahwa harus terus-menerus disosialisasikan, disebarluaskan tentang prinsip-prinsip kesadaran bernegara, baik itu kepada
masyarakat pada umumnya maupun oleh lembaga-lembaga negara. Kadang banyak juga para pemegang kekuasaan yang belum mengerti atau tidak mau mengerti tentang prinsip-prinsip kesadaran bernegara, sehingga ada pejabat yang korupsi, ya, pejabat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, karena mereka kurang kesadaran bahwa tanpa keterlibatan kita semua, negara ini juga tidak akan bisa normal dan akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ya. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan. Selain upaya untuk melakukan pencegahan atau mencegah jangan sampai terjadi peristiwa atau kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Ya, tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Ya, seperti berikut. Misalnya, 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Ya, jadi polisi melakukan tindakan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum, kelompok-kelompok kecil masyarakat yang mengganggu ketertiban. Nah, ini perlu sekali polisi sebagai pihak berwenang melakukan melindungi keamanan harus tegas. Yang salah ya dikatakan salah, lalu dituntut, diproses hukum. Lalu yang benar ya harus dikatakan benar, sehingga rakyat merasa akan aman, ya, merasa akan aman. Jangan sampai rakyat ini mau mengadu merasa takut atau nggak ada gunanya saya mengadu, toh nanti hasilnya akan begini, nah, misalnya begitu. Maka kepolisian harus betul-betul menangani kasus-kasus yang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Ya, Tentara Nasional ini seandainya ada kasus-kasus separatisme, yaitu kelompok yang ingin memisahkan diri, seperti OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ini Tentara Nasional harus segera menyelesaikannya dengan baik, ya, agar tidak terjadi ancaman terhadap NKRI. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan menyalahgunakan keuangan. Ya, ini juga sudah dilakukan. Lalu lembaga peradilan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atau atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lembaga peradilan itu PN, ya, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung, ya, melakukan tugasnya dengan baik, sehingga rakyat tidak salah kalau rakyat itu ingin mendapatkan keadilan di lembaga peradilan resmi. Jangan sampai terjadi namanya hukum rimba atau orang main hakim sendiri karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Misalnya, ngapain dibawa ke pengadilan, nanti juga hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau terhadap rakyat kecil, hukum ini begitu cepat berlaku, tapi bagi orang-orang tertentu, pejabat atau orang-orang kaya, hukum ini seolah-olah tidak berlaku. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka lembaga peradilan harus melakukan tugasnya dengan baik. Ya, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kasus yang sudah terjadi. Jadi adik sekalian, inilah materi kita yang terakhir di bab 1, yaitu upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik, dan setelah materi ini kalian bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ke bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.